Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Rabu malam Kamis, membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih dari kitab yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Di malam ini kita masih melanjutkan terkait dengan bab fi ahkami sholatil kusuf, bab seputar hukum-hukum yang terkait dengan sholat gerhana. Telah berlalu kepada kita penjelasan bahwa gerhana itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dia tidak terjadi karena lahirnya seseorang atau kematian seseorang. Ketika anak Nabi SAW Ibrahim meninggal dunia, maka terjadi gerhana di hari itu. Maka orang-orang mengkaitkan bahwasanya kematian Ibrahim menyebabkan adanya gerhana. Maka Nabi SAW melakukan sholat gerhana, dan setelah selesai sholat beliau berkhutbah, berceramah di hadapan manusia, di hadapan para sahabat, dan Nabi SAW bersabda menyampaikan, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aytum fafza'u ila dzikrillahi wa ila shalah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah ayatan min ayatillah, adalah dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahad, dia tidak terjadi karena meninggalnya seseorang. Jadi bukan karena anak Nabi meninggal gerhana itu terjadi, atau di zaman sekarang meninggalnya anak kiai atau meninggalnya orang yang dianggap luar biasa dan dikait-kaitkan adanya gerhana, kemudian ada yang meninggal, berarti yang meninggal ini adalah wali Allah misalnya, maka tentu saja tidak ada kaitannya. Wala li hayatihi, tidak juga terjadinya gerhana itu disebabkan karena lahirnya seseorang, tidak, tapi itu adalah tanda kekuasaan Allah. Fa idza ra'aytum zalik, kalau kalian melihat gerhana, kata Nabi SAW, fafza'u ila dzikrillahi wa ila shalah, segeralah kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan salat. Berzikir mengingat maksudnya taubat. Fafza'u itu artinya hadiri rasa takut atau hadirkan rasa takut di dalam jiwa kalian dengan adanya gerhana itu. Jadi ingat jemaah, kemarin juga kita telah membahas terkait dengan kaifiat tata cara pelaksanaan sholat gerhana, bahwa sholat gerhana itu dilakukan sebanyak 2 rakaat, ya setiap satu rakaat yaitu terdiri dari 2 ruku, berarti kalau 2 rakaat 4 ruku, ya 4 ruku. Adapun gerakan-gerakannya sama seperti gerakan biasa, terdiri dari berdiri, kemudian ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk dan terdua sujud atau tahiyat. Sama hal pelaksanaannya, kaifiatnya dengan sholat biasa, tetapi hanya perbedaannya masalah bacaannya yang panjang dan juga ruku dan sujud yang lebih panjang dibandingkan sholat biasa, dan juga terkait dengan penambahan 1 kali ruku pada setiap 1 rakaat. Berarti ruku yang asli itu 1, penambahan ruku 1, berarti setiap 1 rakaat ada 2 kali ruku, 2 rakaat berarti 4 kali ruku. Adapun sujud seperti biasa, sujudnya tetap dalam 1 rakaat itu 1 kali, berarti 2 rakaat sebanyak 2 kali sujud. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, sedikit seputar pembahasan yang telah berlalu, penting untuk kita ulangi supaya kita tidak cepat lupa pembahasan yang telah berlalu. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kalau kita bertanya dari mana kaifiat tata cara ini, kita ketahui jawabannya ini dijelaskan dalam hadis Aisyah, hadis yang panjang di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
bahwasanya istri Nabi Aisyah menceritakan bahwa terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Kata Aisyah, Nabi segera keluar ke masjid. Saat Nabi keluar ke masjid, diikuti oleh para sahabat. Nabi takbir, sahabat ikut takbir. Lalu Nabi sholat sebagaimana kaifiat yang tadi baru saja kita sebutkan. Maka itulah cara yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, sholat itu adalah tauqifiyah. Sholat itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya apa yang datang dari Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh menambah dengan apapun yang menurut kita baik, tetapi kita hanya mencukupkan apa yang datang dari Allah dan Rasul tanpa menambah dengan sesuatu apapun. Ini namanya tauqifiyah. Jadi dalam sholat ada gerakan bacaan semuanya tauqifiyah. Apa yang ada itu yang dilakukan, tidak mengamalkan sesuatu selain apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, walaupun kita menganggapnya baik. Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita di malam ini. Ya, ini pembahasan penutup dari Syekh mengenai babun fi ahkami sholatil kusuf. Bab seputar salat kusuf, salat gerhana. Baru setelah itu nanti kita akan masuk babun fi ahkami sholatil istisqa. Bab terkait dengan tentang pembahasan seputar salat minta hujan. Salat minta hujan. Kata beliau, hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya, fadilatul Syekh Profesor Dr. Shalih Fauzan hafizahullah. Kata beliau hafizahullah, wa yusannu ay ya'idhal imamun nasa ba'da salatil kusuf. Disunnahkan, perhatikan kalimatnya, disunnahkan. Yusannu ini artinya disunnahkan, bimakna masnun. Yusannu artinya masnun. Masnun itu artinya sunnah. Jadi sunnah ini memiliki penamaan yang banyak. Kadang disebut dengan yusannu, kadang disebut dengan masnun, kadang disebut dengan kalimat mandub, kadang disebut dengan kalimat sunnah itu sendiri, ya. Dan ini adalah perkara-perkara yang mesti kita ketahui bahwa hukumnya sunnah. Sunnah itu definisinya yusabu fa'ilu walam yu'aqab tarikuh. Berpahala orang yang melakukan, tidak mendapatkan dosa dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Jadi kalau sunnah itu plus diamalkan pahala, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Disunnahkan ayya'izal imam, untuk seorang imam ya'izah artinya dia memberikan mau'izah. Mau'izah artinya nasihat. Disunahkan bagi seorang imam, yaitu imam yang mengimami sholat, disunahkan bagi imam untuk memberikan mau'izah, memberikan wejangan. Mau'izah itu wejangan terkait masalah agama yang menyadarkan orang, itu namanya mau'izah. Disunahkan untuk imam memberikan nasihat kepada siapa? An-nas, kepada manusia, yaitu kepada para jamaah yang hadir ikut sholat. Kapan itu? Ba'da sholatil kusuf, setelah sholat gerhana. Inilah yang membedakan sholat kusuf dengan sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat itu bahwa ceramahnya termasuk dari rukun sholat. Kemudian sholat kusuf bukan termasuk dari rukun sholat. Makanya jamaah dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa disebut dengan rukun? Rukun itu nggak sempurna nggak sempurna sholat Jumat kecuali harus dipenuhi dulu perkara-perkaranya, ya, diantaranya mendengarkan khutbah. Tapi terkait dengan masalah sholat kusuf, sholat gerhana, maka disunnahkan. Artinya kalau tidak ada juga ceramah maka tidak apa-apa. Apabila khatib menganggap bahwa tidak ada yang perlu disampaikan, maka tidak ada yang perlu disampaikan, tidak masalah. Seperti misalnya di lingkungan pondok pesantren, ya, di lingkungan pondok pesantren, terkadang ya si ustadz ini sudah paham bahwa anak-anak yang ada di pondok pesantrennya, mereka sudah paham terkait dengan apa yang harus dilakukan saat terjadinya gerhana. Ya, mungkin dia menganggap bahwa anak-anak pesantren ini sudah belajar terkait dengan masalah gerhana. Jadi tatkala terjadi gerhana apa yang harus dilakukan, maka dia sudah paham. Sehingga si ustadz ini menganggap tidak perlu adanya mau'izah, sehingga dia tidak ceramah. Maka ini juga tidak masalah. Walaupun yang paling bagusnya tetap ada yang memberikan wejangan. Tetap ada yang memberikan wejangan. Dan seorang imam yang mengimami sholat, itulah yang paling dianjurkan untuk menyampaikan wejangan nasihat kepada manusia saat itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan maka tidak masalah.
Kadang orang sudah habis suaranya ya, mengimami sholat kusuf ini bukan bacaan yang pendek ini, bacaan panjang, habis suara imam, mau ceramah lagi, habis suaranya. Maka terkadang boleh digantikan dengan ustadz lain, boleh digantikan dengan orang yang lain. Kapan dilakukan? Setelah sholat. Jadi setelah sholat nggak ada dzikir, setelah sholat nggak ada lagi sholat sunnah, karena sholat kusuf itu sunnah. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat sunnah. Yang ada sholat sunnah itu setelah apa? Setelah sholat wajib. Itu pun tidak semua sholat wajib. Ada sholat-sholat yang setelahnya justru dilarang untuk sholat, seperti sholat subuh dan sholat asar. Nabi melarang seorang sholat habis subuh sampai terbitnya matahari, dan Nabi SAW melarang seorang sholat habis asar sampai tenggelamnya matahari. Bagaimana sudah muslimin azakumullah, ini yang paling penting untuk diketahui, bahwa memberikan wejangan ini sangat penting sekali. Walaupun ada orang yang sudah paham, kadang walaupun paham juga butuh sering diingatkan, juga butuh apa? Untuk sering diingatkan. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran di akhir-akhir surah Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang-orang beriman, sesungguhnya orang beriman itu membutuhkan diberikan peringatan. Wa yuhadzirahum minal ghaflati wal i'tighar wal ightirar. Dan hendaknya seorang imam memberikan tahdzir. Tahdzir itu artinya peringatan. Yuhadzir artinya apa? Memberikan peringatan. Peringatan dari apa? Minal ghaflah, dari kelalaian. Mungkin kita ini tersibukkan dengan dunia semuanya. Kita lupa dengan tujuan hidup di dunia ini untuk menabung amal. Banyak yang lupa orang. Wal ightirar, mengingatkan orang untuk tidak tertipu. Ightirar ya, bermakna gharar. Ya, kalau jual beli gharar paham ya? Jual beli yang ada tipu menipunya, ada unsur menyembunyikan aib, ada unsur tidak menyampaikan cacat pada barang yang dijual. Ini namanya gharar. Ya, ada kecurangan, tipu menipu di dalamnya. Maka manusia ini kadang mereka berada di dalam ightirar. Di dalam apa? Di dalam keadaan tertipunya mereka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Nabi SAW, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata, kehidupan kesenangan ghurur yang menipu. Ghurur bermakna ightirar. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi kadang manusia itu butuh diingatkan. Karena adanya gerhana ini membuat orang sadar. Karena di antara tanda kiamat terjadinya gerhana. Ya, terjadinya gerhana matahari, kemudian akan bertabrakannya planet-planet yang Allah cipta, bintang-bintang, langit, bumi, bintang, bulan, matahari, semuanya itu akan saling bertabrakan dan hancur. Gunung-gunung terbang bagaikan kapas. Ya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Allah sebut dalam Quran di dalam surah Az-Zalzalah bahwa keadaan hari kiamat itu menyebabkan gunung-gunung terbang bagaikan kapas yang sangat ringan berterbangan di muka bumi. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi kadang kita ini butuh diingatkan bahwa dunia yang kita pijak ini adalah tempat yang sementara, bahwa kesempatan yang Allah beri itu akan ada ujungnya, bahwa kesehatan yang Allah beri itu semua ada batasnya. Maka ini semua menyadarkan orang bahwa orang hendaknya mereka bertaubat tatkala terjadi gerhana. Wa ya'muruhum bil iktsari minad du'a wal istighfar. Hendaknya para penceramah salat gerhana mereka memerintahkan orang-orang untuk memperbanyak. Iktsar artinya memperbanyak. Untuk memperbanyak doa, berbanyak doa kepada Allah, doa keselamatan, doa kekokohan hati di atas Islam, wal istighfar, dan anjurkan untuk memperbanyak istighfar. Istighfar itu minta ampun ya. Ini mesti senantiasa kita ucapkan di dalam lisan kita, ya, di lisan kita saat berjalan, berbanyak istighfar. Nabi SAW orang yang Allah jamin dosanya, diampuninya dosanya, dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang, Allah jamin dengan pengampunan. Tapi disebutkan dalam riwayat Nabi ini paling sedikit istighfar 70 kali dalam satu hari. 70 kali dalam satu hari itu minimal. Bagaimana kalau maksimalnya? Wa fi sahih, di dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW insarafa wa qad injalatis syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa, beliau berpaling, wa qad injalatis syamsu, saat matahari sudah tidak gerhana lagi, artinya selesai sholat. Kalau matahari sudah tidak gerhana lagi, selesai sholat. Dari mana taunya? Itulah fungsinya, ada yang berjaga, ada yang sholat. Ada yang berjaga, ada yang sholat. Tapi alhamdulillah zaman sekarang kita bisa memiliki kemudahan-kemudahan,
pemerintah memiliki perkara-perkara yang bisa memperkirakan, bukan memastikan tapi memperkirakan bahwa gerhana akan terjadi di tanggal sekian, berapa menit terjadinya, maka ini bisa diperkirakan oleh seorang imam. Kata Aisyah, dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat terjadi gerhana, maka Nabi SAW berhenti sholat dalam keadaan matahari itu sudah seperti biasa, tidak gerhana lagi. Faqataman nas, lalu kata Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada manusia, disebut dengan khutbah ya, khutbah. Fahamidallaha wa athna alaih, di dalam khutbah itu isinya Nabi menyampaikan pujian kepada Allah dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Waqal, dan Nabi SAW bersabda, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Ini butuh disampaikan ya, sampaikan kepada manusia yang kita ceramahi bahwa matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati, dia tidak terjadi kecuali dia tidak terjadi disebabkan karena meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kau lihat apa yang kalau kau melihat gerhana, fad'ullaha wa shallu wa tasaddaqu, lalu doalah kepada Allah, salatlah dan sedekahlah. Lihat ya, berarti ada anjuran apa ini? Banyak hal. Yang pertama anjuran memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian anjuran untuk apa? Mengingatkan manusia bahwa matahari dan bulan itu bukan hanya fenomena alam, tapi itu adalah ciptaan tanda kekuasaan Allah. Kalau Allah mau hancurkan sekejap mata, Allah bisa hancurkan dengan genggamannya. Kemudian sampaikan kepada manusia bahwa perbanyak doa. Perbanyak apa? Doa. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali doa saat itu. Kemudian salat. Ini amalan yang paling penting saat terjadinya gerhana, salat. Dan salat hanya dilakukan bagi orang yang apa? Orang yang apa? Yang melihat. Yang tidak melihat tidak. Kalau kita hanya mendengar berita, oh di Jawa orang melihat, tapi di Makassar tidak melihat, maka kita tidak sholat. Apalagi kita lihat di Saudi Arabia, di Saudi gerhana, di sini tidak, ya tentu lebih tidak lagi, ya lebih tidak lagi. Sesama di Indonesia saja kita tidak melakukan, apalagi kalau misalnya itu beda negara, tentu sangat jauh sekali ya. Saudi Arabia dengan Makassar yang selisihnya 5 jam, ya tentu ini waktu yang sangat jauh. Tentu saja di sana gerhana, mungkin saja di sini tidak. Dan itu semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain salat, yang dianjurkan adalah tasaddaq, yaitu apa? Bersedekah. Perbanyak apa? Sedekah. Disebutkan dalam banyak sekali hadis bahwa sedekah ini bukan hanya melipat gandakan harta, tapi sedekah ini banyak fungsinya. Di antaranya disebutkan dalam riwayat bahwa para ulama salaf zaman dahulu menjadikan sedekah ini sebagai sarana untuk menyembuhkan mereka dari suatu penyakit. Kadang ada satu penyakit yang tidak bisa Allah angkat dan tidak diangkat oleh Allah sampai seorang itu menyedekahkan hartanya. Dan terkadang sedekah ini menjadi sebab diangkatnya musibah. Nah, ini juga banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan dan menguatkan tentang hal ini, bahwa sedekah ini banyak fungsinya. Dan ingat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kita sedekahkan, maka itu semua pasti akan Allah ganti. Yakin kita, Allah ganti itu. Ya, maka kalau sedekah kita masukkan uang ke dalam celengan, anggap uang itu tidak ada. Jangan menganggap sesuatu balasan. Kita sedekah sama orang, sedekah sama masjid, sedekah sama siapapun itu, anggap saja itu tidak ada dan kita tidak pernah melakukan apa-apa, sehingga kita tidak mengharap balasan dari siapapun. Kalau kita sedekah sama orang, kadang kita menganggap bahwa kita telah membantunya. Kita telah membantunya. Padahal harusnya kita itu mengharapkan pahala dari Allah, bukan balasan dari orang. Sehingga tatkala kita dalam keadaan sempit, orang yang pernah kita bantu dalam keadaan lapang, lalu dia tidak membantu kita, tidak ada rasa tersinggung di sini. Kenapa? Karena kita sedekah untuk Allah, bukan untuk dia. Ya. Tapi kalau orang sedekahnya untuk manusia, saat lapang dia sedekah, saat dia sempit, orang yang tadinya sempit jadi lapang, orang yang pernah dia kasihkan sedekahnya tadi jadi dalam keadaan lapang sekarang, dan yang bersedekah di awal jadi sempit, maka dia tersinggung dengan apa? Sikap saudaranya. Kenapa? Sedekahnya untuk manusia. Sedekahnya apa? Bukan mengharapkan wajah Allah, tapi untuk manusia. Kalau manusia, orang-orang yang beriman, mereka tatkala melakukan sedekah, mereka anggap itu hilang. Ya, mereka menganggap bahwasanya itu sesuatu yang pahalanya telah Allah catat. Karena mereka yakin firman Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ya, wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian sedekahkan, semua itu pasti Allah ganti. Allah ganti dengan sesuatu yang berlipat ganda. Di dalam kaidah syariat ini, al hasanatu bi'asyri amsalihah.
satu kebaikan itu akan dilipat gandakan jadi 10. Itu kaidah. 1000 sedekah kak, 10.000 jadinya Allah balas. Ya, Allah balas beraneka ragam. Ada yang Allah balas juga sekarang, ada yang Allah balas besok, ada yang Allah balas dengan apa? Dengan waktu yang lebih panjang, mungkin pekan depan, bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin saja tatkala dia telah meninggal, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda di negeri akhirat. Ini kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kenapa saat terjadi gerhana disuruh sedekah? Di antara sebabnya karena sedekah ini bisa mengangkat musibah. Sedekah ini adalah bentuk taubat. Bentuk taubatnya seorang hamba dengan sedekah. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma nuzila bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah Allah turunkan musibah kecuali karena dosa, dan tidak Allah angkat musibah itu kecuali dengan taubat. Di antara bentuk taubat sedekah. Taubat itu di antara bentuknya apa? Sedekah. Mengamalkan agama. Sedekah itu mengamalkan agama. Dengan taubat berarti seorang kembali kepada Allah, mengamalkan agama, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin azakumullah, hadis sahih ya dari riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam An-Nasa'i, dan disebutkan juga bahwa ini asalnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fa in intahatis salatu qabla an yanjaliya al-kusuf dzakarallaha wa da'ahu hatta yanjaliya. Apabila seseorang itu salat lalu dia selesai padahal gerhana matahari masih terus berlanjut. Paham ini jamaah? Kan ada orang yang mungkin gak ada yang jaga ya, salat semua misalnya satu masjid ini kita salat semua, salat gerhana, kita nggak tahu panjang baca ya kan, imamnya panjang membaca. Baik, ternyata begitu selesai assalamualaikum selesai, lihat oh masih gerhana, ternyata masih apa? Masih gerhana. Apa yang dilakukan? Zikrullah, banyak-banyak zikir sama Allah. Ya, makanya diantaranya tadi apa? Ada khutbah tadi. Ini termasuk zikir ya, khutbah itu termasuk zikir. Karena zikir itu artinya, zikir itu bukan cuma subhanallah ya, perlu dipahami. Zikir itu artinya mengingat. Itu artinya zikir. Kalau Anda disuruh zikir kepada Allah, berarti ingat Allah. Jadi jangan orang kan memahami zikir itu subhanallah itu baru zikir. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu saja zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Tidak hanya sebatas dengan itu. Berkhutbah itu pun termasuk zikir, karena mengingatkan manusia tentang agama itu termasuk kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang mendengarkan khutbah dalam salat khusyuk, maka ini termasuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dianjurkan oleh para ulama sesuai dengan amalan Nabi SAW, da'ahu, dia berdoa terus, doa sama Allah. Ya Allah berilah keamanan, ya Allah berilah keistiqamahan, keteguhan hati, ya Allah hapuskanlah dosa-dosa kami dengan sebab amal kami, ya Allah jadikanlah kami menjadi orang-orang yang diwafatkan di atas kebaikan. Minta kebaikan-kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala ya'idus salah, jangan karena dia melihat gerhana belum selesai dia ulangi sholatnya. Oh ini artinya kalau dia selesai sholat, dia lihatnya oh masih gerhana, nggak usah sholat lagi. Nggak ada anjuran sholat gerhana itu 2 kali, nggak ada anjuran, tidak pernah diamalkan sama sekali oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi la ya'idus shalah, dia nggak perlu mengulangi sholatnya. Fa in jaliyal kusuf wa huwa fi shalah atammaha khafifatan. Kalau misalnya gerhana matahari itu hilang sementara dia sedang sholat, maka dia ringankan sholatnya. Tadi bacaannya panjang, tapi karena sudah selesai, mungkin ada yang teriak gerhana sudah selesai, maka dia ringankan. Tadi bacanya Al-Baqarah, begitu dia bilang sudah selesai, ganti surah yang pendek. Nggak apa-apa diganti surah yang pendek, berhenti di tempat waqaf lalu lanjut surat yang pendek, atau berhenti di tempat waqaf langsung rukuk, maka tidak masalah. Tidak masalah. Dan ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, alhamdulillah salat itu di dalamnya ada kemudahan. Seorang tidak mesti berhenti di penghujung surat, tapi dia boleh memotong di ujung ayat di mana tempat wakafnya sempurna, maka dia berhenti di situ. Baik, wala yaqta'uha. Ingat, kalau gerhana sudah selesai, ada yang teriak gerhana selesai, jangan diselesaikan juga sholat tanpa menyelesaikan dengan rangkaian sholat sampai salam. Jangan dulu selesai, oh berarti batal semua sholatnya. Ini juga jangan. Jadi kalau misalnya masih ada gerhana, jangan diulangi sholatnya. Kalau misalnya kita sedang sholat gerhana hilang, selesaikan dengan cepat tanpa memanjangkan bacaan dan rukuk dan sujud.
dan tidak membatalkan sholat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian. Jangan apa? Batalkan amal. Jadi pada asalnya jemaah, kalau kita sudah masuk dalam satu amal, jangan dibatalkan. Jangan apa? Dibatalkan. Ini dalil, kata ulama, berlaku kepada semua perkara. Ada orang yang asalnya menabung uang untuk berangkat umroh, tiba-tiba setelah terkumpul uangnya tergoda dengan adanya orang yang jual tanah murah, akhirnya nggak jadi berangkat umroh. Dia jual dia gunakan uangnya untuk beli tanah. Ini keluar dari apa? Makna ibadah. Harusnya saat dia menabung, ya 10.000 satu hari, 10.000 sampai mungkin puluhan tahun, bahkan belasan tahun, bahkan usianya menginjak 50 tahun, barulah dia berangkat umroh misalnya. Maka itu sudah terhitung ibadah saat Anda pertama kali melakukan awal tabungan untuk umroh itu. Jadi jangan batalkan itu dengan apa? Dengan dunia. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Dalam syariat, kalau seorang sudah memulai sesuatu kebaikan, Allah sudah catat itu. Belum lagi kita melakukan, masih niat saja dan tidak tersampaikan, dalam syariat itu sudah dihitung sebagai pahala. Itulah luar biasanya syariat Islam itu. Maha rahmatnya Allah Azza wa Jal, apabila terbetik di hati kita kebaikan, mau melakukan amal tapi tidak kesampaian amal itu, Allah sudah catat. Sebaliknya, kalau maksiat terbetik di hati kita, Allah tidak catat sebagai dosa. Bahkan kita harus memiliki susah payah usaha sampai betul-betul maksiat itu terjadi, barulah Allah catat. Itu pun Allah catat satu sesuai maksiatnya. Nah, maksiatnya misalnya dia mau melakukan keharaman, saya kalau punya gaji, saya akan gunakan uang ini untuk sesuatu yang haram misalnya. Saya akan gunakan uang ini untuk judi, saya akan gunakan uang ini untuk aksi transaksi riba. Maka yang seperti ini tidak dihitung dosa kalau hanya sekedar niat sampai terlaksana. Dan kalau terlaksana pun cuma satu dihitung dosanya. Kata Nabi, cuma satu dihitung dosanya. Beda dengan kebaikan. Kebaikan belum dilakukan, masih diniatkan, sudah Allah catat pahalanya. Apalagi kalau sudah terjadi, Allah lipat gandakan jadi apa? 10 kebaikan, sebagaimana kaidah yang kita sebutkan. Jadi kalau sudah terlanjur sholat, sementara gerhananya sudah hilang, jangan dibatalkan sholat kita. Allah berfirman, la tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan apa? Amalan-amalan kalian. Demikian pula dalam sholat. Dalam sholat ketika Nabi SAW, ada yang bertanya kepada beliau SAW, ya Rasulullah, setiap aku sholat seperti ada angin yang lewat di duburku, seperti selalu aja ada rasanya angin yang keluar. Mungkin dia rasa seperti dia buang angin, ya, seperti dia kentut misalnya, padahal saat itu dia tidak merasakan bahwa dia kentut. Maka Nabi SAW mengatakan, la yansharif, jangan batalkan sholat anda hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai engkau mendengarkan ada suara kentut layaknya suara orang buang angin, atau dia mencium bau seperti baunya orang yang buang angin. Baik, ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam syariat itu enggak bergampangan membatalkan, ya, enggak bergampangan membatalkan. Demikian pula orang yang berpuasa, tidak bergampangan untuk membatalkan. Jangan karena ada undangan makan kemudian dia batalkan puasanya. Maka ini pada asalnya dia menimbang maslahat dan mafsadat. Ya, saya puasa sudah mendekati titik akhir, mendekati berbuka, kemudian harus membatalkan. Hendaknya seorang berpikir untuk tidak gampang membatalkan amalan. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakum. Dan ingat, ketika seorang melakukan amal baik, syaitan akan terus berupaya untuk membatalkan amal itu. Ketika seorang mendengarkan azan, maka syaitan berupaya membuat manusia itu ngantuk supaya dia tidak pergi sholat. Tapi manusia ini memiliki iman kuat sehingga dia tetap sholat. Datang dia ke masjid, kalah setan. Saat setan kalah, dia nggak ngalah. Kalah dia, tapi nggak ngalah. Paham maksudnya? Kalah dia karena dia asalnya membuat kita ngantuk, nggak mau sholat. Tapi kita punya iman kuat, kita tetap berangkat sholat. Setan ini kalah saat itu, tapi dia belum mengalah. Dia buntuti terus kita sampai di masjid. Sampai di masjid terus digoda, balik, pulang saja, nggak usah ke masjid. Ya kan? Setelah itu kalah lagi dia, kita tetap sholat, Allahu Akbar. Begitu masuk sholat, dia belum mengalah, dia terus menggoda untuk memberikan was-was. Dilupakannya bacaan sholat kita, dilupakannya rakaat kita, dibuatnya kita sholat itu mikir dunia, dibuatnya kita sholat itu mikir maksiat. Coba lihat, naudzubillah, ada orang sholat itu mikirnya maksiat. Coba jemaah, ya, dia sholat sambil berpikir, bagaimana caranya saya bisa mencuri kotak infak di masjid ini, bagaimana caranya saya bisa bisa melakukan
hal ini dan hal itu dengan banyaknya maksiat-maksiat yang ada jemaah ya. Ini terbuka pikiran saat itu. Bahkan kunci motor yang hilang langsung ingat saat sholat, ya kan? Hilang kunci motornya, nggak tahu di mana tadi disimpan. Sholat ya, Allahu Akbar, langsung ingat. Oh ternyata tadi di mana? Oh ternyata dia simpan di celananya dan dia telah mengganti celana. Ingat langsung. Kerjaan siapa? Setan. Supaya apa? Supaya orang itu batalkan amalnya, atau minimal dia sholat tapi amalnya tidak sempurna. Ini kerjaan siapa? Syaitan memang. Ini kerjaan syaitan yang seperti ini. Jadi kalau kita selamat, kuat iman kita menolak itu, dia tidak akan tinggal diam untuk apa? Membuat kita tidak sempurna. Ya minimal kamu sholat tapi pahalanya nggak sempurna, dengan melamun, dengan memikirkan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Jadi la tubtilu a'malakum fa sholatu takunu waqtal kusuf. Maka pada asalnya sholat itu hanya dilakukan pada waktu gerhana. Liqaulihi hatta yanjali. Nabi SAW mengatakan sholatlah sampai matahari itu hilang. Wa qaulihi hatta yankasifa ma bikum. Dan Nabi SAW mengatakan sholatlah ya tatkala gerhana itu terjadi pada kalian. Artinya kalau sudah gak gerhana gak sholat lagi. Timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan orang yang tetap sholat dan dia tidak tahu gerhana itu sudah selesai? Maka jawabannya tidak masalah, tidak ada dosa untuk dia ya, dan tidak masalah. Timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana kalau misalnya gerhana sudah selesai ya, apakah masih dilakukan ceramah, masih ada tausiah, atau tidak ada tausiah lagi karena gerhananya sudah hilang? Jawabannya terkait dengan masalah masih gerhana, maka itu terkait dengan masalah sholatnya saja. Adapun tausiahnya mau sedang gerhana mau tidak gerhana, maka pada asalnya tidak masalah. Kalau capek pakai sholat, imamnya juga sudah capek, hafalannya habis, walaupun kita telah sebutkan bahwa sholat sunnah itu dibolehkan untuk melihat mushaf ya, karena mungkin saja orang tidak punya persiapan hafalan panjang ya, maka tidak masalah, walaupun yang paling afdal dia membaca dengan hafalannya. Tapi kalau sholat wajib, maka haram, seorang tidak boleh melihat mushaf, karena sholat wajib itu ada keringanan untuk membaca apa yang mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang sholatnya salah-salah, kata Nabi SAW kepada dia, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, beliau katakan wal kusufu yaqulu zamanuhu taratan wa yaqsuru ukhra. Dan gerhana matahari itu kadang waktunya panjang, kadang juga pendek ya. Kalau saat pendek terjadinya hanya 15 menit. Gimana nih mau mencontoh amal Nabi? Nabi baca Al-Baqarah 15 menit. Gimana cara ngajinya? Ya, kita kalau mengenal ya, para qari Quran ya, ada namanya Syekh Su'ud Asy-Syuraim, Imam Masjidil Haram, tapi sudah pensiun zaman sekarang ya, sudah tidak ada lagi. Ini rekannya Syekh Abdurrahman As-Sudais di era tahun 90-an. Baik, ini Syekh Su'ud Asy-Syuraim ini punya bacaan paling cepat dikenal, antum bisa dengarkan di YouTube dari murattal beliau ini, hafizahullah taala. Beliau masih hidup ya, belum meninggal. Hanya beliau ya berhenti menjadi imam Masjidil Haram mungkin karena faktor usia yang sudah tidak memungkinkan untuk menjadi imam, mengimami dengan bacaan-bacaan yang panjang. Baik, beliau ini baca dengan bacaan yang sangat cepat ya. Beliau membaca dengan dengan bacaan thayyibatun nashr ya, bukan membaca dengan bacaan syatibiyah seperti kita. Yaitu apa? Setiap ada mat yang 4 harokat, beliau jadikan 2 harokat, semua sapu rata 4 harokat ya, yang 4 jadi 2 ya, semuanya rata, dan bacaan yang sangat cepat sekali. Maka secepat kilat seperti ini pun tetap menjaga kaidah tajwidiyah, tapi beliau ya tidak mungkin juga bisa membaca Al-Baqarah itu dengan 15 menit. Sementara gerhana matahari cuma 15 menit misalnya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Maka kita sesuaikan. Kita apa? Sesuaikan. Ya, apalagi alhamdulillah zaman sekarang. Kita berbicara praktek zaman sekarang ya. Kalau terjadi gerhana matahari misalnya, maka ya kebetulan gerhana matahari ini sangat cepat sekali. Maka yang seperti ini seorang menyesuaikan. Apalagi alhamdulillah bisa diprediksi zaman sekarang yang terjadinya hanya berapa menit, terjadi berapa menit. Maka baca surat-surat yang sesuai dengan itu. Baca surat-surat yang sesuai dengan kadar selesainya waktu gerhana tersebut. Bihasabi ma yuksafu minhu, ayat semuanya sesuai dengan terjadinya gerhana. Faqad tuksafu kulluha wa qad yuksafu nisfuha. Kadang terjadi gerhana itu gerhana total, kadang terjadi gerhana itu gerhana setengah,
aw sulusuha, kadang terjadi gerhana itu sulus itu artinya sepertiga. Wa idza adumal khusuf, kalau gerhana itu besar, tawwala salata hatta yaqra bil baqarah, kalau gerhananya itu memang gerhana yang besar, diperkirakan akan terjadi dengan panjang, maka bacalah Al-Baqarah wa nahwiha, atau yang semisal Al-Baqarah ya Ali Imran. Fi awal rakaat, itu di rakaat awal. Wa ba'da ruku' tsani, setelah rukuk yang kedua, yaqra'u biduni dzalik, maka dia baca di bawah level bacaan pertama tadi. Wa qad ja'atil ahadits as-sahihah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bima dzakarna, terhadap apa yang kita sebutkan tadi. Wa syuri'a takhfifuha li zawali sabab, dan dianjurkan untuk meringankan sholat kalau hilang sebabnya. Sebabnya sholat itu karena gerhana. Kalau gerhananya hilang, maka sholatnya diringkaskan. Wallahu a'lam. Baik, ini yang dapat kita jelaskan dulu dari permasalahan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 1. Ya, beliau berfatwa di sini dalam 2 fatwa ya. Yang pertama beliau fatwakan itu tadi di dalam jilid 24 halaman 260, dan juga di Fatawa Al-Kubra di jilid pertama halaman 385. Majmu' Fatawa ini punya berpuluh-puluh jilid ya, sampai 20, bahkan ya sampai lebih daripada itu, 25 jilid lebih ya. Ini adalah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semuanya menjawab terkait dengan masalah umat mendunia. Hadza huwa, ini dapat kita bahas di kali ini. Masih ada waktu berapa menit sebelum masuk waktu Isya. Insyaallah di pekan berikutnya kita masuk di dalam salat istisqa ya, salat minta hujan. Dari keutamaan, hadis-hadis penganjuran, bagaimana kaifiat, ini semua akan kita bahas secara detail dan rinci sebagaimana salat kusuf, salat gerhana. Baik, tafadhol. Yang bertanya silakan. Tadi ketika ada pengumuman bahwa akan gerhana jatuh pada tengah malam, kemudian jamaah menunggu Ustaz waktu itu, kemudian dia sholat gerhana, maka boleh seperti itu Ustaz? Ya baik, pada asalnya ini semua diketahui karena ada perkiraan ya, ada perkiraan. Kalau di zaman Nabi tentu tidak ada seperti ini, karena tidak ada sesuatu yang bisa memperkirakan, alat-alat yang bisa memperkirakan terjadinya gerhana. Kalau alhamdulillah zaman sekarang ini tentu kita nggak bisa samakan dengan zaman Nabi SAW. Mungkin zaman Nabi SAW nggak berlaku seperti ini. Ada orang nunggu gerhana, yang nggak ada pasti. Jangan sampai dibilang menunggu gerhana bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi mereka nggak melakukan itu. Iya, jelas nggak melakukan karena mereka tidak punya alat-alat yang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Alhamdulillah zaman sekarang bisa diperkirakan, dan kebanyakan perkiraannya itu benar. Ya, tentu saja berarti ini adalah perkiraannya. Apapun yang terjadi itu semua kehendak Allah. Bisa saja keluar dari apa yang telah diperkirakan, maka perkiraannya tidak masalah. Bukan termasuk hal menebak sesuatu yang ghaib. Kalau kita ditanyakan tentang masalah ini pada fenomena yang terjadi di zaman ini, makanya tidak masalah ya, tidak ada pelanggaran syariatnya. Apalagi kita anggap bahwasanya gerhana itu merupakan perkara tanda kekuasaan Allah. Ada syariat sholat, ada syariat ibadah, maka seorang menunggu perkara-perkara seperti ini, maka ini perkara kebaikannya, tidak termasuk perkara yang dilarang ya, termasuk perkara yang dia berarti mengingat bahwasanya akan ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan Allah tampakkan kepada manusia. Maka ini alamatul khair, tanda kebaikan bagi seseorang. Kita tidak katakan bahwa orang ini terlalu berlebihan dengan menunggu-nunggu gerhana. Kenapa? Karena memang itu sudah diperkirakan. Kecuali nggak ada perkiraan ya. Bagaimana kalau misalnya setiap malam kita begadang aja nunggu-nunggu gerhana? Ya ini kan nggak ada perkiraan, bagaimana caranya kalau seperti ini? Nah, ini perkara yang tidak diperbolehkan tentu saja. Ya sampai nanti ada yang beralasan karena dia sukanya begadang ya, sukanya begadang nonton bola. Kalau tanya kenapa begadang, maka dia katakan apa? Kami nunggu gerhana misalnya. Nah ini kan kalau seperti ini tentu ya hanya membenarkan aksi haramnya. Asalnya begadang itu nggak diperbolehkan kecuali ada manfaatnya untuk belajar agama misalnya, tidak masalah ya. Di siang hari kita sibuk untuk bekerja misalnya, tidak ada waktu kecuali hanya untuk malam, maka kita korbankan tidur kita untuk apa? Belajar agama. Dan ini diamalkan oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW tidak pernah disebutkan dalam suatu riwayat beliau tidur satu malam suntuk, tidak pernah. Selama beliau hidup tidak pernah beliau tidur satu malam suntuk, tidur dari habis isya bangun sampai subuh ya, tidak pernah Nabi SAW seperti itu. Beda kita ya, tidur dari sebelum maghrib bangun sampai hampir zuhur ya, ini hebat sekali tidur, kayak orang pingsan, dipanggil-panggil, teriak-teriak ya, semuanya tidak dia dengar ya. Ada kurir paket teriak-teriak di depan rumah juga tidak dengar, tetangga juga mau mengantarkan makanan tidak didengar ya kan. Akhirnya apa? Orang seperti ini ya, tidak ada tetangganya. Kenapa? Setiap tetangganya memanggil nggak dengar
Baik, seperti ini saya rasa tidak masalah. Ini merupakan alamatul khair, justru kebaikan. Seorang menunggu untuk ibadah. Apalagi dia ingat bahwasanya gerhana itu merupakan perkara yang disyariatkan untuk sholat, untuk taubat kepada Allah. Maka terlebih lagi itu terjadi di tengah malam. Di tengah malam memungkinkan lagi, karena itu adalah waktu mustajab. Waktu mustajab untuk berdoa. Apalagi terjadinya di sepertiga malam terakhir, ya, jam 2, jam setengah 3 malam, jam 3 malam. Maka itu sebaik-baik waktu di mana seorang sholat, dan sebaik-baik seorang sholat itu, ya, maka dia membaca Al-Quran. Sebaik baca Al-Quran itu kata Nabi SAW, yaitu tatkala seorang sholat. Dan sebaik-baik sholat dan membaca Al-Quran yaitu fi hindis, yakni fi waqtil dhulam, di waktu manusia tidur kita bangun untuk sholat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya, silakan. Ya Ustaz, apa ini agak keluar sedikit dari pembahasan. Namun tadi saya sempat dengar tadi di sentil terkait dengan goror, jual beli dan juga riba. Nah, di tengah-tengah masyarakat ini di mana banyak terjadi kegiatan arisan. Nah, apakah arisan ini termasuk goror atau hal ini bolehkan? Itu saja, Ustaz. Baik, gharar dan riba ini perkara yang haram dan merupakan dosa besar ya di dalam syariat. Terkait dengan arisan ini ya bisa saja termasuk dari perkara gharar, bisa saja termasuk dari perkara riba, bisa saja termasuk dari perkara kecurangan dan lain-lain. Tergantung akad di awal. Banyak orang main arisan ya, hampir kita katakan ya, keumuman masyarakat awam yang tidak mengenal ilmu agama, mereka terjatuh dalam riba dalam masalah arisan. Kenapa? Adanya pengambilan keuntungan dari setiap peserta yang menikmati uang orang yang naik arisannya. Contoh misalnya, ada orang main arisan, tapi akadnya setiap yang narik maka dia membuat acara di rumahnya, dan yang anggota tidak naik atau anggota yang tidak naik di bulan itu maka dia ikut makan di rumah itu. Perlu dipahami bahwa arisan ini adalah hutang, akadnya itu hutang. Jadi kita main arisan itu asalnya itu berhutang, itu hutang. Cuma kita bisa dapat cepat, uang itu kita bisa dapat cepat, tapi nanti kita bayar sampai dengan hutang yang kita dapatkan. Dapatnya misalnya 50 juta, maka kita bayar sampai 50 juta itu. Kita cicil sampai 50 juta. Jadi akadnya hutang. Maka para ulama mengingatkan arisan yang haram termasuk riba ya. Jadi karena akadnya pinjam meminjam ini nggak boleh mengambil keuntungan sepeser pun, walaupun 1000. Walaupun 1000, nggak boleh mengambil keuntungan sama sekali. Ternyata akad yang banyak di masyarakat kita itu orang arisan, setiap naik, kamu naik, kamu harus adakan makan-makan. Pokoknya ini sudah akad di awal. Ustaz kan setuju dari awal. Iya, harus setuju. Riba itu harus setuju. Nggak ada orang riba tak setuju. Saya pinjam uang di bank, setuju nggak? Pinjam uang, jelas setuju. Makanya tanda tangan dia. Karena setuju itu. Sama dengan ini juga. Jadi kalau misalnya kita makan-makan di acara orang yang naik arisannya itu, berarti kita mengambil manfaat nggak? Mengambil manfaat, bukan bentuk uang, tapi bentuk makanan. Uang apa itu? Uang arisan. Kamu arisannya tariknya 50 juta, tapi kamu hanya dapat 49, karena 1 jutanya untuk makan-makan peserta yang lain. Semua kita makan-makan, nanti kamu naik begitu juga, kamu naik begitu juga, kamu begitu juga. Berarti nanti totalnya dia bayar 50 juta, tapi dia dapat cuma 49. Maka di sini termasuk apa? Riba. Kaidahnya apa? Kullu qardin jarra manfa'at fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada bentuk pengambilan pemanfaatan, maka dia adalah riba. Jadi kalau misalnya arisannya itu adalah arisan yang tidak sama sekali ada unsur ribawinya, maka tidak masalah, itu semua halal. Ya, itu semua tidak masalah selama tidak ada pelanggaran syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tergantung akadnya Pak. Kalau ditanya arisan ini apa hukumnya, tergantung akadnya seperti apa. Ya, perlu paham bahwa arisan ini pinjam meminjam. Silakan. Kan juga ada tambahan. Berarti akadnya harus misalnya 1 orang misalnya 1 juta berkorban, berarti kalau 10 orang 10 juta. Berarti itu harus 10 juta. Iya. Tidak ada potongan. Mau dipotong siapa yang mau potong? Nah itulah dia.
Biasanya berapa dipotong? 10 juta berapa? 200.000. Belajarnya belajar apa dulu? Nanti cuma belajar tajwid? Cuma belajar tajwid, tidak belajar fikih bagaimana caranya? Itu namanya belum belajar. Belajar fikih tapi masih fikih ibadah, belum belajar fikih muamalah, tidak paham seluk-beluk riba seperti apa. Baik, jadi itu jelas ya. Kembali kepada faedah, arisan itu pinjam meminjam. Pinjam meminjam, berapa kita pinjam, begitu kita bayar. Nggak boleh lebih. 10 juta, kemudian cuma dapat 9.800.000, 200 dipotong. Namanya uang capek admin, sama saja. Beda halnya kalau misalnya kita kasih plus, nggak ada syarat dari awal begitu. Tiba-tiba narik kita dapat 10 juta tadi, tiba-tiba kita bilang kayaknya capek tahu ini admin sudah urus kita kasih aja, ya kita kasih aja. Maka nggak apa-apa kalau seperti ini, namanya plus, bukan disyaratkan dari awal, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah disyaratkan dari awal, mau kalian main arisan, nanti saya yang pegang, tapi setiap tarik bayar 200.000. Ini yang seperti ini riba namanya. Kenapa kita katakan riba? Karena arisan jenisnya pinjaman. Pinjaman berapa kita pinjam harus begitu kita dapat. Ya, begitu juga kita bayar. Seperti itu. Allah. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Tidak apa-apa selama bukan uang arisan. Nggak apa-apa. Contoh gini, arisan saya naik 50 juta, ya kan? Semua anggota nggak ada yang bikin acara, tapi saya saja, saya bikin acara, nggak apa-apa. Atau misalnya, udah kita main arisan, tapi karena arisan ini kan enaknya ketemuan, ya udah kita patungan lah, satu orang setiap bulan misalnya ngasih 50.000. Kalau misalnya ada 10 orang berarti kali 500.000, bisa bikin makan-makan, kita ketemuan. Sama sekali nggak ada kaitannya dengan uang arisan ini. Ini namanya kumpul dan sumbang-sumbang. Untuk makan-makan jatuhnya itu. Jadi kalau kita katakan bahwa nggak ada kaitannya, dia tetap dapat seperti apa yang dijanjikan, 10 juta misalnya tetap dapat 10 juta. Tapi ada uang patungan berbeda. Ini bukan akad arisan namanya, ini namanya akad kumpul-kumpul duit mau makan-makan, ya kan? Seperti itu tidak masalah, tidak terjatuh dalam riba selama saling ridho ya. Selama saling ridho. Yang jadi masalah kan kadang ada yang nggak mau bayar. Teman-teman yang bayar 50.000 ini nggak mau bayar tapi semangat datang. Ya kan? Nah ini jadi masalah, unsurnya saling ridho. Kalau di luar akad arisan maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Silakan. Jadi bagaimana kalau misalnya ada akadnya yang pegang arisan dia minta duluan? Misalnya dia minta naik pertama begitu, sebelum membentuk arisan dia minta. Ini dari unsur saling ridho dan saling mau. Jadi tidak masalah. Selama antum ridho, lakukan. Tidak ada sama sekali pelanggarannya di dalam hal ini. Ya, kita katakan melanggar dari segi apa? Tidak ada pelanggarannya sama sekali. Ya, selama saling ridho. Ini kan saling ridho jatuhnya. Ridho ki main, tidak ridho nggak usah buat sendiri. Ya kan? Seperti itu. Tidak repot, alhamdulillah. Baik, ada lagi? Terkait tadi juga terkadang kita orang yang baru belajar, Ustaz, kita terlalu cepat memvonis, Ustaz. Ketika ada arisan, kita langsung memvonis orang tanpa kita ikut di dalamnya, tanpa kita tanya bagaimana akadnya. Iya. Bagaimana orang yang baru belajar, Pak? Ya baik, ini bukan hanya cuma arisan ya. Seorang itu hati-hati suudzon dengan orang. Apalagi orang itu zahirnya baik. Orang itu zahirnya baik, sholat 5 waktu dia, berbicara jujur, tidak pernah khianat. Tiba-tiba sampai kepada kita berita buruk tentang saudara kita. Ini hati-hati. Allah ingatkan dalam Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah katakan wahai orang beriman. Kalau tiba-tiba datang orang, entah berantah kita nggak tahu siapa dia, tiba-tiba datang menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, fatabayyanu. Perjelas dulu masalahnya. Apalagi orang itu tadi kita katakan zahirnya baik dia. Nah ini orang kan asalnya baik, tiba-tiba datang orang menjelek-jelekkan, maka cross check dulu. Bagaimana caranya? Datangi orangnya dan sampaikan. Saya mendengar kabar bahwasanya begini-begini, sampaikan. Yang jadi masalah ini Nabi SAW sudah menyampaikan. Nabi katakan di antara yang membinasakan umat terdahulu itu adalah qila wa qal, yaitu qila itu dikatakan, qala berkata.
qila wa qal, dibilang orang begini, dia langsung bilang, oh ada orang tadi bilang begini tahu gak tentang si ini. Langsung dia ceritakan, saya dengar tadi katanya begini, ada yang bilang begini, semuanya, ini juga bilang, ini juga bilang, ini akhirnya tersebar berita bahwasanya perkara itu sudah menjadi benar, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kalau seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Orang yang paling pertama menyebarkan tentu saja ya menjadi tanggung jawab. Tentang masalah arisan, ada arisan kemudian memvonis setiap arisan itu adalah riba, maka orang yang riba maka di hari kiamat tidak bisa tegak kecuali keadaan berdiri karena kemasukan setan. Mereka adalah musuh-musuh Allah misalnya. Sampai sangat semangat ya berkhutbah Jumat dengan membahas ya dengan menyikat kehormatan saudara-saudaranya yang main arisan. Arisan pada hukum asalnya mubah, dia bukan sunnah, bukan haram. Mubah atau mubah dilakukan orang opo-opo, ditinggalkan orang opo-opo, tidak apa-apa, tidak ada dosa, tidak ada pahala juga. Selama tidak ada unsur keharaman maka dia boleh. Karena ini arisan ini perkaranya perkara dunia. Al aslu fil asya'il ibahah. Hukum asal dunia itu boleh. Fala yuhramu minha illa ma haramallahu wa rasuluh. Tidak boleh diharamkan kecuali karena Allah dan Rasul yang mengharamkannya. Enggak boleh kita suudzon. Perjelas dulu masalahnya. Gimana akadnya? Gimana sistemnya? Ya, sistemnya begini dijelaskan misalnya. Oh, tidak ada pelanggaran syariatnya, maka maju, masuk. Kalau tidak mau, tidak usah. Ya, dan hati-hati ya, orang main arisan itu hati-hati karena terkadang bisa saja ada pintu-pintu syaitan ya untuk menggoda seseorang, apalagi terkait dengan masalah uang ya. Ini hati-hati. Uang ini menjadi tolak ukur zaman sekarang. Kadang saudara pun lupa dengan saudaranya yang kandung, ada hubungan darah gara-gara masalah uang. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Bagaimana dengan orang yang datang misalnya menjual arisan, misalnya dia datang ke saya, saya mau jual arisan itu membayar udah 500, ketika naik itu naik 5 juta, itu termasuk riba atau gimana? Iya, kalau misalnya berbeda dengan apa yang ada riba. Tapi kalau misalnya sesuai, kamu sudah bayar berapa? 4 kali, saya ganti 4 kali, maka dia bayar sesuai dengan apa yang telah dibayar oleh orang yang dia ganti, maka tidak masalah. Tapi kalau berbeda sedikit saja atau berbeda, misalnya ada orang ya, saya dapat arisan ini, arisannya 50 juta, saya kebetulan waktu digoncang dapat kak nomor 1, saya mau jual ini, harusnya ini tarik 50 juta, bagaimana kalau saya jual 45 juta saja misalnya, 5 jutanya untuk saya, tapi kamu dapat nomor 1, nah berarti artinya kamu ya istilahnya tiba-tiba dikasih orang utang 45 juta, tapi nanti kamu harus selesaikan sampai 50 juta. Kalau dijual dengan apa yang tidak wajar, ada kekurangan walaupun hanya limbi, kata orang Makassar ya, hanya limbi kurangnya, itu riba. Riba itu nggak memandang mau limbi, kamu sabu, kamu talu sabu, kan tidak ada. Riba itu tetap riba walaupun itu limbi, ya kan? Jadi Allah bukan pandang uangnya, Allah pandang akadnya. Seperti itu. Wallahu. Baik, besok dilanjut ada taklim Ustaz Suwandi Nur, tanya sama beliau juga. Allahu a'lam bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.